Penghuni rumah. Ini adalah kisah yang saya alami sendiri. Cerita ini terjadi di rumah tempat saya tinggal, yang terletak di sebuah desa kecil di Lampung. Kejadian ini terjadi sekitar masa pandemi COVID-19, ketika seluruh dunia tengah bergulat dengan virus yang menakutkan. Semua kehidupan berubah dan ekonomi pun merosot. Namun di tengah ketidakpastian itu, ada satu hal yang tetap harus dijalani, yaitu berkehidupan normal seperti biasanya. Singkat cerita, pada suatu malam, saat itu saya dan ibu sedang berbincang. Kami membicarakan kondisi rumah, terutama plafon rumah yang sudah rusak. Plafon rumah yang berjamur dan terlihat sangat buruk. Kami memutuskan untuk merenovasi plafon rumah yang sudah rusak tersebut. Setelah beberapa waktu, kami berhasil menemukan tukang yang akan merenovasinya. Dan kami juga telah menghitung berapa biaya yang akan dikeluarkan. Setelah semua diputuskan, kami pun menyiapkan hari yang tepat untuk memulai bekerja. Setelah beberapa hari, tukang renovasi pun datang. Ia memulai renovasi, mulai menghancurkan plafon yang rusak satu demi satu. Prosesnya dilakukan secara bertahap, mulai dari belakang sampai ke depan, agar kami bisa tetap tidur nyaman. Jika direnovasi bagian belakang, maka kami akan tidur di bagian depan, dan apabila direnovasi bagian depan, maka kami akan tidur bagian belakang. Singkat cerita, pada malam itu adalah malam yang sangat sunyi, diselimuti hujan lebat dan suasana yang sangat lembab. Pada malam itu, saya dan adik saya tidur di ruang tengah, sedangkan ibu saya tetap di kamar. Malam yang tak kenapa, saya merasa bulu kuduk saya berdiri, tak seperti biasanya. Ketika adik saya sudah tidur, sekitar pukul 12 malam, saat saya bersiap-siap tidur, dari jauh saya melihat ada sesosok besar yang tingginya kurang lebih 5 meter. Ia berjalan dari ruang belakang menuju ruang dapur dan menuju ruang tengah. Ia berjalan secara perlahan, semakin dekat dan semakin mendekat. Saya tak berani menatapnya secara langsung. Saya mengintip dari balik bantal yang saya pegang dengan erat-erat. Saya melihat sosok itu memiliki mata merah, berbulu hitam dan sangat tebal. Sosok itu berhenti di ruang tengah, tepatnya di depan TV, dan duduk di kursi. Ya, makhluk itu membelakangi saya. Saya diam. Saya tidak berani bergerak. Saya tidak berani bersuara. Yang saya rasakan saat itu hanya takut. Dalam pikiran saya, sosok apa ini? Sosok yang tidak pernah saya lihat sebelumnya.
lama dari itu, saya berusaha untuk tidur lebih cepat. Saya mengguling ke kanan untuk menghindarinya, untuk melihatnya. Tak lama, pagi pun tiba. Hati ini terasa lega karena telah terhindar dari makhluk itu. Namun, rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Beberapa hari berlalu, dan rumah kami tetap terasa aneh. Ada rasa yang mengganggu. Tak selang beberapa malam kemudian, pada malam itu, waktu maghrib tiba. Tepat sekali, listrik di rumah sedang padam, dan rumah menjadi gelap gulita. Pada saat itu, saya sedang beranjak ke kamar untuk mengambil sesuatu. Saya melihat dari arah jendela ada wajah yang tidak berbentuk sedang menempel di jendela, dan dia senyum menyeringai. Aku tak bisa bergerak, aku tidak bisa berbicara. Aku langsung menundukkan wajahku ke bawah. Tak selang lama, aku pun langsung berlari ke arah ibu dan adik saya yang sedang ada di dapur. Entah kenapa, keanehan itu semakin sering terjadi setelah renovasi plafon dilakukan. Kejadian-kejadian aneh yang tidak bisa saya jelaskan selalu terjadi setelah renovasi dimulai. Saya dan keluarga semakin merasa cemas dengan semua yang terjadi. Beberapa hari kemudian, saudara saya memberitahu bahwa dia mengenal seorang ustadz yang bisa membantu melihat apa yang sebenarnya terjadi di rumah kami. Pada kesempatan itu, ustadz dan saudara saya datang ke rumah. Ketika ustadz memasuki rumah, ia berkata, "Ramai. Rumah ini sangat ramai. Ada sesuatu yang mengganggu." Tanpa saya beritahu, ustadz itu berkata, ada sosok besar hitam dengan mata merah. Saya pun terkejut. Ustadz itu menjelaskan bahwa sosok itu adalah penjaga kamar belakang yang penuh dengan barang-barang yang tidak terpakai. Sosok itu marah karena tempatnya direnovasi, seolah-olah rumahnya diganggu. Padahal saya sebelumnya tidak pernah menjelaskan kepada ustadz bahwa saya pernah melihat sosok itu. Kemudian ustadz itu mendoakan rumah kami, membersihkan tempat kami, dan kemudian menetralkan energi-energi yang mengganggu. Setelah doa dan proses yang dilakukan, rumah kami mulai terasa lebih tenang. Kejadian-kejadian aneh mulai menghilang. Rumah yang semula terasa menakutkan, kini kembali menjadi tempat yang nyaman untuk tinggal.